Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pencinta geni. Selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan saya Hendrikus David Adityaman Hayadi dari PDKK Santo Yosef Denpasar. Hari ini kita bersama-sama ingin merenungkan perikop dari Injil Suci menurut Matius. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau terikat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pencinta geni yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tentu kita semua ingin selamat. Dan Yesus diutus oleh Bapa dengan satu misi, adalah supaya semua orang selamat. Oleh karena itu, kepada para muridnya, hari ini kita mendengar bagaimana Yesus menuntut para muridnya agar hidup keagamaan mereka lebih daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa Yesus menuntut demikian? Padahal orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka semua adalah orang-orang yang tahu taat kepada hukum. Mereka adalah ahli-ahli kitab suci. Tetapi mengapa Yesus menuntut hidup keagamaan para muridnya lebih daripada mereka itu? Sekarang kita mau lihat praktek keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi lebih dulu. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membuat begitu banyak aturan. Bahkan sampai 613 aturan untuk hukum Taurat. Tetapi mereka melupakan inti dari hukum Taurat itu sendiri, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dalam hidup mereka sehari-hari, seringkali aturan dan tradisi dijadikan dalih untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan mereka sendiri, dan bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Praktek keagamaan mereka hanyalah upaya untuk mengelabui masyarakat dengan menerbitkan begitu banyak aturan. Jadi dalam perikop ini, Tuhan Yesus menuntut para murid agar mereka tidak cukup hanya mentaati hukum Taurat saja. Dengan mentaati hukum Taurat saja itu tidak cukup untuk menjadi muridnya dan pengikutnya. Orang tidak cukup hanya dengan tidak melanggar hukum, tetapi ada tuntutan yang lebih, yaitu tidak membuat sesuatu yang menyebabkan ia terbawa
untuk melakukan perbuatan pelanggaran hukum itu. Yesus mengambil contoh satu dari hukum Taurat, yaitu jangan membunuh. Seseorang bagi Yesus bukan hanya tidak boleh membunuh, melainkan mengatakan jahat dan cekcok dengan saudaranya saja tidak boleh. Karena apa? Karena percekcokan inilah yang nanti bisa membuat orang ingin membunuh. Yesus memperlihatkan arti yang lebih dalam dari hukum tersebut. Kita dapat membunuh orang, dalam tanda petik tentu, dalam hati kita. Misalnya, kita dengan menyimpan dendam, kita menyimpan kebencian terhadap orang lain. Itu buat Yesus sama saja dengan membunuh. Kemudian kata-kata yang dipakai untuk menghina sesama kita, seperti kafir, jahil, itu juga semacam dalam tanda petik membunuh dan melawan kasih terhadap sesama. Yesus memberi contoh lain untuk memelihara hubungan kasih dengan sesama, yaitu dengan berdamai. Jadi, Bapak Ibu pencinta geni yang terkasih, tuntutan Yesus adalah sesuatu yang lebih daripada permukaan. Orang bisa menjadi spiritual, tapi belum tentu menjadi religius. Semuanya hanya di permukaan. Oleh karena itu, Yesus ingin supaya kita memeriksa hati kita masing-masing, khususnya dan teristimewa pada saat masa Prapaskah ini. Kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apakah ucapan, perbuatan, tingkah laku, pelayanan, kegiatan menggereja kita sehari-hari sungguh-sungguh sudah dilandasi oleh semangat kasih, ataukah hanya sekedar formalitas belaka? Mari kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk lebih jauh lagi daripada sekedar melakukan sebuah hukum. Terima kasih hari ini pengajaran-Mu sudah menyadarkan kami agar kami dapat memeriksa motivasi dari seluruh perbuatan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menerangi hati dan budi kami. Terima kasih Tuhan, kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.